Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Adi Sarana Armada Tbk atau dikenal dengan ASSA adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya lebih dikenal dengan merek Adi Raren, sebelum akhirnya rebranding menjadi ASSA. Bisnis utama ASSA meliputi penyewaan kendaraan skala besar, baik untuk korporasi maupun individu, jasa logistik modern, jasa pengemudi profesional, hingga penjualan kendaraan bekas melalui anak usahanya. Hingga 2018, ASSA sudah memiliki 19 kantor cabang dengan wilayah operasional hampir di seluruh Indonesia. Saat ini, perusahaan mengelola lebih dari 20.880 kendaraan dan 4.478 pengemudi. Mereka melayani lebih dari 1.200 perusahaan korporasi di seluruh Nusantara. Artinya, ASSA bukan pemain kecil. Mereka punya ekosistem bisnis transportasi yang lengkap, dari rental kendaraan, logistik, hingga jual beli mobil bekas. Struktur anak usaha. ASSA memiliki sejumlah anak usaha yang mendukung bisnis intinya. Mari kita bahas satu persatu. PT Adi Sarana Transportasi bergerak di jasa pengurusan transportasi, berdiri sejak 2022. Aset 380 miliar rupiah, kepemilikan hampir penuh, 99,99%. PT Adi Sarana Investindo fokus pada manajemen dan konsultasi investasi. Berdiri 2019, aset 67 miliar rupiah, kepemilikan 99,99%. PT Duta Mitra Solusindo, perusahaan outsourcing tenaga kerja. Berdiri 2004, aset 56 miliar rupiah, kepemilikan 99,8%. PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, bisnis jual beli kendaraan bekas. Berdiri 2014, aset 699 miliar rupiah, kepemilikan 77,6%. PT Triadi Bersama Antarraja, jasa ekspedisi barang. Berdiri 2019, aset 772 miliar rupiah, ASSA punya 49,5%. Poin menarik, Antarraja adalah salah satu motor pertumbuhan ASSA di era e-commerce. Meski kepemilikannya hanya 49,5%, kontribusi bisnisnya cukup signifikan. Komposisi pemegang saham. Mari kita lihat siapa saja yang memiliki saham ASSA yuk. Masyarakat 45,19%, PT Adi Dinamika Investindo 23,08%, PT Daya Adi Cipta Mustika 17,65%, Insinyur T Permadi Rahmat 4,8%, dan Deres Projo Sunarjanto SP, Direktur memegang 9,22%. Artinya, kepemilikan publik cukup besar, lebih dari 40% sehingga likuiditas saham ini cukup terjaga. Kinerja keuangan income statement. Kita masuk ke laporan keuangan. Revenue TTM 5,4 triliun rupiah, gross profit 1,7 triliun rupiah, EBITDA 1,83 triliun rupiah, dan net income 321 miliar rupiah. Margin keuntungan bisa kita hitung. Gross profit margin 31,29%, operating profit margin 17,5%, dan net profit margin 7,13%. Artinya dari setiap Rp100 penjualan, sekitar Rp7 masuk ke laba bersih. Tidak terlalu tinggi, tapi wajar di industri transportasi dan logistik yang padat aset. Neraca keuangan. Dari sisi aset dan liabilitas, total aset 8,3 triliun rupiah, total liabilitas 5,36 triliun rupiah, total ekuitas 2,04 triliun rupiah, cash 921 miliar rupiah, total debt 4,18 triliun rupiah. Debt to equity ratio tercatat 2,05 kali. Ini berarti struktur permodalan ASSA cukup tinggi hutangnya, apalagi long term debt mencapai 3 triliun rupiah.
Namun, perusahaan masih punya cash 921 miliar rupiah, meski net debt-nya masih 3,26 triliun rupiah. Arus kas. Dari sisi cash flow, operating cash flow 806 miliar rupiah, investing cash flow minus 248 miliar rupiah, financing cash flow minus 409 miliar rupiah, free cash flow positif 242 miliar rupiah. Meskipun capex cukup besar 564 miliar rupiah, perusahaan masih bisa menghasilkan free cash flow positif. Ini sinyal sehat, meski ruangnya tidak terlalu besar. Profitabilitas dan pertumbuhan. Dari sisi profitabilitas, ROA 3,85%, ROE 15,74%, ROIC 9,6%. ROE di atas 15% cukup menarik, artinya manajemen mampu memanfaatkan modal pemegang saham dengan baik. Dari sisi pertumbuhan, revenue tumbuh 22,3% YoY, gross profit tumbuh 36,6%, net income tumbuh 80,24%, pertumbuhan laba bersih 80% jelas sangat impresif. Ada momentum kuat, kemungkinan dari efisiensi operasional dan kontribusi anak usaha seperti Antaraja. Dividen. ASSA rutin bagi dividen. 2023, 20 per saham, 2024, 20 plus 30, total 50 per saham. Dengan payout ratio 44,96% dan dividen yield 5,68%, ASSA cukup menarik bagi investor yang suka dividen rutin. Valuasi saham. Mari kita cek valuasinya. Current PE TTM 10,13 kali, forward PE 7,56 kali, PBV 1,59 kali, PS ratio 0,6 kali, PEG ratio 0,08 kali. EV/EBITDA EBITDAR 4,06 kali, relatif murah banding industri. Secara valuasi ASSA terlihat cukup atraktif. Dengan PE forward di bawah 8 kali dan pertumbuhan laba yang kuat, saham ini punya potensi re-rating ke depan. Risiko dan tantangan. Namun ada beberapa risiko, struktur hutang tinggi, DAR 2,05 kali, bisnis logistik sangat kompetitif, terutama Antaraja harus bersaing dengan JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Bisnis rental kendaraan rentan terhadap siklus ekonomi dan bunga pinjaman. Kesimpulan, secara keseluruhan PT Adisarana Armada Tbk atau ASSA adalah perusahaan transportasi dan logistik dengan ekosistem bisnis yang lengkap, mulai dari rental kendaraan, logistik, hingga jual beli kendaraan bekas. Kinerja Q2 2025 menunjukkan pertumbuhan revenue, margin, dan laba bersih yang sangat solid. Valuasi juga relatif murah, apalagi dengan PEG ratio sangat rendah. Namun investor perlu memperhatikan tingkat utang yang tinggi serta persaingan ketat di bisnis logistik. Bagi investor jangka panjang, ASSA bisa jadi kandidat menarik, terutama jika pertumbuhan Antaraja terus berlanjut dan manajemen mampu mengendalikan leverage. Demikian analisa fundamental PT Adisarana Armada Tbk atau ASSA. Semoga bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah ASSA ini layak dikoleksi atau sebaiknya wait and see dulu ya. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya, hanya di channel Saham Cuan.